Satu, ya, hari ini kita bakal bahas tutoring buat MT CSPD. Overall sebenarnya ini apa ya, gampang sih, tapi lebih agak ribet aja dari OLS pada umumnya. Cuma let's see ya. Oke. Jadi sekarang kita bahas gini, overall itu kalian harus tahu bedanya logit probit. Terus sama yang penting nggak bisa nggak bisanya kalian di CSPD itu kalian harus bisa baca interpretasiannya, which nanti kita bakal latihan di belakang. Tapi itu deh minimalnya kalau nggak bisa banget harus bisa baca interpretasi. Sama tahu perbedaan dasar logit probit itu apa. Terus kayak paling gitu aja sih sama kelebihan kelemahannya. Pokoknya nggak bisanya kalian harus bisa itu. Oke, kita mulai aja dari yang pertama kan. Aku pakai soal bahasa Indonesia, jadi kita baca dulu aja soalnya. Setiap negara tuh menerapkan prosedur stabilitas pangan dengan menetapkan protokol kesediaan pangan. Nah, terus di bawah tuh ada model yang menjelaskan gimana sih ketersediaan pangan ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu ada faktor suku bunga atau dia sebut IR, terus ada produksi total pangan negara atau PROT-P, pelaksanaan kebijakan atau policy, sama ada tingkat inflasi. Dia typo. Nah, modelnya itu ditulis sebagai berikut kan. Terus habis itu kayak dia bilang lah, definisikan variabel sebagai pangan. Jadi Y-nya itu alias variabel dependennya itu pangan. Terus di mana em, gagal terpenuhi itu kalau misalnya nol dan kalau terpenuhi itu satu, berarti ini kayak kind of dummy kan. Kalau terpenuhi satu, kalau nggak terpenuhi itu nol. Terus habis itu suku bunganya itu IR tuh dalam persen, terus habis itu prot P-nya dalam triliunan, inflasinya itu dalam persen. Jadi ntar pas interpretasi kalian balikin lagi ke satuannya. Terus polisinya itu kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan fiskal atau adanya langkah bantuan tuh kalau kalau satu, tapi kalau nggak ada langkah bantuan berarti nol. Nah, ada peneliti melakukan regresi mengikuti model di atas ini. Keduanya itu melakukan analisis dan estimatornya itu mereka pakai yang A, jadi kayak ini perlu di note, yang A tuh dia pakai linear probability model atau LPM. Nah, sedangkan yang B itu probabilitas logistik. Jadi kayak kalian harus tahu dulu tuh bedanya. Nah, ini buat apa ya? Buat outputnya. Jadi buat itu outputnya pertama yang kayak gini ini kayak biasa aja sih, kayak output-output yang sering kita temuin. Tapi di model B, alias ini kan model logit ya, logistik, probabilitas logistik. Itu ada iterasinya. Terus habis iterasi baru deh kita dapat output gitu. Nah, datanya ditampilkan sebagai berikut. Terus kita suruh jawab beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, kedua model di atas itu berbeda secara prinsip karena yang A tuh pakai linear probability model atau LPM, sedangkan yang B itu dia pakai probabilitas logistik atau logit. Terus habis itu kayak kalian disuruh cari tahu nih kedua model di atas kan beda secara prinsip. Jadi jelaskan perbedaan prinsip kedua model ini dan jelaskan pula kelemahan sama kelebihan dari metode linear probability. Biar nggak kelamaan ngetik, jadi udah aku apa namanya tulisin di kertas aja karena kayak ada simbol-simbol yang ribet gitu. Jadi biar di sini biar langsung jelasin aja. Oke, jadi gini. em, kita jadi tuh kan ada logit sama probit kan. Nah, ini sebenarnya harusnya tuh ada intervalnya tapi kayak aku lupa nulis. Jadi kayak nol sampai interval berapa gitu. Nah, perbedaan utamanya antara logit sama LPM itu kalau misal logit tuh kayak ada interval nol sampai satu kalau nggak salah. Tapi kalau LPM itu intervalnya dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi kayak lebih tidak terbatas gitu. Nah, terus apa sih namanya? Fungsi pada model logit itu merupakan fungsi logistik. Nah, artinya apa kalau fungsi logistik? Jadi kalau di fungsi logistik, it means dia itu fungsinya nggak linear. Sedangkan kalau LPM itu fungsinya itu linear aja. Itu kayak hal penting yang harus dicatat. Sama yang ketiga itu kalau LPM itu relatif lebih mudah diinterpretasi dan diestimasi karena dia tuh turunan dari OLS sebenarnya, tapi kayak lebih ribet aja. Sedangkan kalau logit dia tuh beda dari LPM, dia tuh model logistik jadi lebih susah buat diinterpretasi. Sama kalau yang keempat nih, kalau logit itu nilai Y-nya itu hanya nol sama satu karena dia kan dummy sederhana kan. Tapi kalau misal LPM itu nilai Y-nya itu bisa berupa dari 1 dan tak hingga, ini harusnya sorry banget ya typo. Nah, terus habis itu kelemahannya, em,
Gini, bentar. Aku jelasin secara gampang dulu. Jadi itu, kalau misalnya kelemahan linear probability model atau LPM itu ada beberapa yang bikin dia agak nggak ideal buat dipakai. Terutama tuh buat prediksi probabilitas. Jadi gini, kalau misal LPM tuh dia tuh bisa keluar dari range 0 sampai 1. Nah, kan probabilitas itu harusnya ada di antara 0 sampai 1 kan, tapi LPM itu bisa aja kasih hasil yang negatif atau lebih dari 1. Nah, itu kan nggak masuk akal ya. Makanya karena nggak ada probabilitas 0,3 kan nggak ada. Kayak kalau kalian belajar di statik itu probabilitas cuma 0 sampai 1 doang kan. Sedangkan kalau di LM tuh tiba-tiba bisa aja dia keluar probabilitas negatif yang min 0,3 or something like that. Nah, karena nggak ada probabilitas yang negatif atau yang anomali kayak gitu, jadinya modelnya ini dia tuh kayak seakan maksa linear, padahal tuh enggak. Nah, si LPM ini asumsinya itu hubungan antara variabel bebas sama probabilitasnya itu lurus alias linear. Padahal kan di dunia nyata hubungan probabilitas itu sering non linear kan, apalagi kalau udah deket 0 atau 1. Nah, makanya harus dipaksa buat pakai garis lurus tuh. Hasilnya tuh bisa nggak realistis, itu kekurangannya. Nah, implikasinya apa kalau kayak gitu? Jadi buat LPM itu nanti R square-nya itu nggak jelas buat kalau kalian mau tes Gaudens of Fit. Karena kan kalau GOF atau Gaudens of Fit itu kalian consider dari R square-nya. Sedangkan R square itu consider dari probabilitasnya kan. Sedangkan probabilitasnya ini kayak sebenarnya rada fishy dan maksa gitu kalau si LPM. Makanya sebenarnya karena dia tuh maksa linear, jadinya hasilnya tuh bisa aja nggak realistis, jadinya itu ngaruh ke R square dan R square-nya tuh bakal nggak jelas buat goodness of it. Nah, kalau misal dalam modelnya si LPM ini nilai R square tuh biasanya tuh lebih rendah gitu guys. Misal tuh nih di sekitar 0,2 sampai 0,6 gitu kan. Jadi kurang bisa dijadiin patokan buat ngukur seberapa bagus modelnya ngejelasin data. Makanya kalau cuma lihat dari dari R square di LPM itu bisa misleading dan nggak ngegambarin realitas sebenarnya. Nah, jadi intinya kalau LPM itu simple dan gampang diinterpretasi, tapi kelemahannya itu cukup banyak kalau dipakai buat kasus yang lebih kompleks. Kayak biasanya kan orang lebih milih pakai logit atau probit kan buat analisis probabilitasnya biar hasilnya itu lebih masuk akal. Terus habis itu sekarang aku agak jelasin apa ya tentang perbedaan logit sama LPM-nya pakai bahasa gampang. Jadi gini, pertama kita bedain pertama dari skala probabilitasnya. Kalau logit itu hasil estimasinya itu selalu antara 0 dan 1. Jadi itu nggak bisa, I mean nggak bakal ada nilai aneh kayak min 0,3 atau 1,2 gitu. Pokoknya nggak akan ada nilai aneh antara nilai di selain range 0 sampai 1. Nah, tapi kalau LPM dia tuh bisa aja ngeluarin probabilitas di luar batas. Kan batasnya itu interval probabilitas kan 0 sampai 1. Tapi kalau LPM tuh bisa aja dia ngeluarin nilai probabilitasnya tuh di luar range 0 sampai 1. Bisa yang min atau plus di atas 1 tuh bisa. Makanya kayak lebih apa ya? Lebih reliable yang logit. Terus yang kedua, kalau kita ngomongin dari bentuk hubungan dengan variabel bebas, itu kalau di logit tuh kita pakai fungsi logistik kan. Namanya kan logistik function. Jadi kalau kita pakai nilai logistik itu jadi hubungannya nonlinear. Artinya kalau X-nya kecil atau gede banget, itu perubahan X-nya nggak langsung ngubah probabilitas secara drastis. Sedangkan kalau di LPM itu kan hubungannya linear. Jadi setiap kenaikan X itu selalu dianggap punya efek yang sama ke probabilitas. Padahal kan di dunia nyata probabilitas tuh nggak selalu naik atau lurus gitu kan. Tapi LPM ini kayak seakan dia tuh kayak maksa buat harus linear. Jadi bedanya buat hubungan buat bentuk hubungannya kalau logit itu karena dia pakai fungsi logistik jadi dia nonlinear. Kalau LPM itu hubungannya linear gitu. Terus abis itu yang ketiga kalau dari kemudahan estimasi dan interpretasi itu logistik itu lebih rumit. Sorry, maksudnya logit itu lebih rumit dari LPM karena dia pakai fungsi nonlinear kan, jadi lebih akurat buat model probabilitas. Nah, estimasi pakai MLE atau maximum likelihood estimation itu agak teknis dibanding OLS kalau di LPM. Sedangkan kalau kalau di LPM itu dia tuh lebih gampang diinterpretasi dan ini nih dan diestimasi em, karena kan dia tuh sebenarnya turunan dari OLS ya, Ordinary Least Square yang kalian pelajarin di EMAT kemarin. Nah, jadi kayak kalau LPM itu karena dia turunan dari OLS, dia bisa langsung diinterpretasi kayak regresi biasa. Tapi ya gitu, hasilnya itu sering nggak realistis. Terus, abis itu, kalau kita lihat dari nilai Y yang diambil, itu kalau logit, Y-nya alias variabel ini nih,
variabel dependennya si pangan in this case itu dia tuh cuma bisa nol atau satu atau yang dalam bentuk biner. Karena model ini kan dipakai buat klasifikasi dua kategori kan. Jadi kayak either X or Y, tapi kayak nggak ada melenceng lain. Kayak misalnya dia tuh kayak either nol atau satu, tapi nggak ada yang tiba-tiba 0,3 gitu maksudnya. Sedangkan kalau LPM itu dia itu eh Y-nya itu juga nol atau satu, tapi hasil estimasinya tuh bisa keluar dari range itu. Jadi kayak kurang akurat buat nyari probabilitas yang beneran valid. Terus habis itu kita ke kelemahannya selanjutnya. Jadi buat kelemahan masing-masing tuh buat LPM, dia itu bisa kasih hasil probabilitas di luar 0 sampai 1 kan. Nih, terus em, asumsinya tuh terlalu simpel atau dia kan kayak asumsi linear gitu kan. Padahal kan probabilitas tuh sering non linear. Jadi bisa aja dia kayak tidak menangkap faktor yang tidak linear itu. Terus abis itu kalau LPM itu kekurangannya adalah R square-nya tuh rendah, jadi kurang bisa dijadiin ukuran bagus untuk tahu bagus atau enggaknya model gitu. Sedangkan kita kalau di Logit itu perhitungannya lebih ribet dibanding LPM, jujur aja. Anyway belum aku tulisin, tapi aku jelasin aja kalau Logit karena dimintanya cuma cuma LPM aja deh ya tadi, tapi kayak mungkin kalian butuh yang logit, jadi aku jelasin bentar. Jadi kalau kelemahannya logit itu perhitungannya itu lebih ribet dibanding LPM, terus sulit diinterpretasi juga secara langsung karena kan kalau misal si logit itu keywordnya adalah dia pakai odds ratio, jadi lebih ribet. Nah, kesimpulannya itu kalau kamu mau simple dan gampang makainya itu LPM tuh oke. Tapi dia tuh bisa kasih hasil yang nggak masuk akal. Let's say kadang tuh bisa fishy. Jadi kayak hati-hati aja buat estimate-nya. Sama kalau mau lebih akurat dan masuk akal tuh pakai logit. Walaupun logit itu lebih ribet. Nah, biasanya kalau analisis probabilitas yang serius tuh orang-orang pada pilih pakai logit atau probit karena dia tuh lebih robust sama sering dipakai buat sifat probabilitas yang sebenarnya. Gitu. Itu buat yang A. Terus habis itu yang B kita lihat sebenarnya kayak dia bilang jelasin kenapa sih ada iterasi di hasil estimasi model B. Terus abis itu note-nya jawab pakai teori, oke. Terus lakukan analisis hasil regresi di atas pakai coefficient of determination and goodness of fit kedua model. Nah, ini kita dibahas-bahas lagi nih goodness of fit sama coefficient of determination. Aku mau bilang pertama, kalau kalian nemu keyword coefficient of determination, itu tandanya itu R square-nya. Jadi kayak dia tuh ngitung pakai R square-nya. Tapi ingat, R square itu nggak selamanya disebut R square nih. Coba ya, kalau misalnya di output, nih kita lihat di model A sama model B. Kalau di model A kan R square-nya tetap namanya R square kan. Cuma kalau misal udah di model B, itu namanya bukan R square lagi, guys. Namanya itu pseudo R square gitu. Jadi kalian familiar aja sama namanya yang dibedain, tapi sebenarnya sama aja. Jadi kayak coefficient of determination itu R square. Oke, kita jawab pertanyaannya. Jelaskan kenapa ada iterasi di hasil estimasi model B, jawabannya pakai teori, sama lakukan analisis hasil regresi di atas pakai coefficient of determination, gatas of fit. Jadi gini, kita ke iterasi dulu ya. Iterasi pada logistic regression atau logit itu karena gini, logit itu merupakan bagian dari MLA atau maximum likelihood estimation. Nah, kenapa kayak gitu? Karena salah satu tujuannya itu buat memaksimalkan likelihood. Gimana sih maksudnya memaksimalkan likelihood? Ntar kita lihat di itu ya, di abis ini. Jadi tuh iterasi tuh bakal berhasil, kan namanya aja kan kayak maximum likelihood estimation. Jadi dia tuh mau cari yang likelihoodnya tuh paling maksimum. Kayak lu tahu artinya dalam ekonomi apa? Kalau lo nyebut maksimum itu berarti mendekati nol atau nol juga bagus. Cuma kayak yang maksimum yang paling apa ya? Kalau kalian turun satu tuh kan mendekati nol gitu kan, kayak kurang dari nol. Nah, konsepnya itu juga juga sama. Makanya iterasi itu akan berhasil pada kondisi di mana penambahan log likelihood dari satu iterasi ke iterasi selanjutnya itu sangat kecil atau bahkan mendekati nol. Makanya hal ini disebutnya minimum likelihood atau maksimum ya, something like that. Nah, terus buktinya itu gimana sih nih? Coba kita lihat ya di iterasi di model B nih. Nih ada iterasi 1 sampai 5. Nah, kalian tuh lihat perbedaannya. Nih, misal dari nol ke satu nih, perbedaannya kan kalau dari nol ke satu tuh yang ini min 20 ke min 13. Itu perbedaannya kalau kalian delta, berarti min 13 min 20 tuh kan kayak perbedaannya masih sekitar 7 ya.
itu kan kayak masih gede. Terus kalian lihat dari iterasi satu ke 2, ini 12 ke 13, perbedaannya kayak cuma 1, terus habis itu dari 2 ke 3 ini perbedaannya malah kurang dari 1, terus habis itu yang keempat juga ada perbedaan lebih kecil lagi. Tapi kalau kalian udah sampai ke iterasi 4 dan 5, itu perbedaannya udah sangat kecil dan mendekati nol. Makanya di sini dia itu runningnya tuh eh, berhenti di iterasi 5. Iterasi 5 itu dia antar interaksi satu ke interaksi selanjutnya itu udah kecil banget mendekati nol nih. Itu kan dari 12,86 ke 12,86, bahkan dia nol kan perbedaannya. Makanya dia berhenti di iterasi 5. Nah, itu makanya kenapa dia disebut MLE, maximum likelihood estimation. Gitu guys konsepnya. Itu kalau misal disuruh jawabnya pakai teori ya. Nah, sekarang kalau misalkan itu kan selain teori, yang selanjutnya dia juga minta kan lakukan analisis hasil regresi terkait coefficient of determination dan goodness of fit. Makanya kita selain teori kita harus tahu juga caranya gimana sih kalau kita pakai coefficient of determination sama goodness of fit ini. Nah, kita lihat nih pertama dari model LPM. LPM tuh model yang keberapa ya? Sorry. Yang A itu berarti di A tuh. A kan berarti pakainya LPM, yang B pakainya logit. Nah, kita lihat ya. LPM berarti kan model A. Model A tuh kita lihat adjusted R square-nya. Em, Nah, sorry, maksudnya kita lihat R square-nya. R square-nya itu kan 0,4185 kan. Ini sorry banget typo. Jadi ini harusnya 0,4185. Jadi kayak let's say ini itu kita berarti kalau misal diterjemahin kan 41,85%. Maaf typo ya, Ulin bisa gue tulisin nggak sih? Maaf typo. Bentar. Bisa nggak ya? Nggak tahu. Harusnya hmm, ini bisa nggak sih gue tulisin kayak gini? Bentar ya. Maunya warna biru. Ah ya, nggak bisa. Maaf ya guys, ini harusnya 41,85. Catat aja. Nah, jadi kayak kita lihat R square-nya kan. Terus habis ini di sini R square-nya 41,85. Nah, kalian harus tahu cara interpretasi R square. Masih ingat kan? Jadi kalau misal di sini tuh 0,4185, interpretasinya adalah ini kalian geser, kalau 0,4185 kalian kalian aja jadi 100 kali 100%, jadi kan 41,85. Jadi 41,85% step dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nah, kenapa step? Ini harusnya tuh pangan ya guys, karena kan dia harusnya kan regresi pangan kan. Pangan sebagai em, apa sih namanya? Variabel dependennya nih pangan ininya. Jadi harusnya tuh ini tuh pangan, tapi nggak tahu kenapa ini step. Tapi ya udah, aku ngikutin dari soalnya aja. Jadi kalau diinterpretasi 41,85% step dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan kalau yang B yang model logit itu kan berarti kita cari ya R square-nya, alias di sini udah ganti nama jadi pseudo R square kalau modelnya pakai logit. Karena ini 0,3752 jadi kalian kalian 100% jadi kan 37,52%. Jadi cara interpretasinya adalah 37,52% step. Nih, step variabel y-nya harusnya pangan sih, nggak tahu udah tuh protes aja sama yang bikin soal. 37,52% step dapat dijelaskan oleh variabel independen. Itu pertama kalian jelasin dulu arti dari coefficient of determination-nya. Karena kan dia kan nyebutkan coefficient of determination which dia tuh mau tahu R-nya. R-nya kalau misal di LPM itu bentuknya R square, kalau misal di pseudo R square itu sorry, kalau misal R square di logit, ntar namanya jadi pseudo R square. Gitu aja. Terus habis itu kita tes goodness of fit-nya. Bentar, gue nancepin casan HP gue dulu. Oke. Nah, terus yang mau gue notice dari awal di... Ih, kok nggak masuk sih casan HP? Bentar ya. Oke, udah deh, ntar aja. Oke, jadi yang perlu gue notice dari awal di tes Gatos of Fit itu, ini kan ada dua model yang beda, beda metode kan. Yang pertama itu model A, itu dia pakai LPM, model B itu dia pakai Logit. Nah, di mana namanya? Nah, di model A yang dia pakai LPM, itu kalian lihat nih.
probability F kan kalau misal Ganas of itu kan pakai prop F kan sebenarnya. Nah kalau di model A itu prop F-nya tuh masih dalam namanya itu prop F. Nah tapi kalau di model B yang dia logit itu namanya bukan prop F lagi guys, namanya itu apa sih namanya prop C. Bukan di sini sorry, di sini. Nah namanya itu prop C ini C square iya deh kayaknya. Gitu. Jadi bedanya kayak gini ya. Tapi kayak sama mereka sebenarnya sama-sama prop F cuma beda nama aja. Oke, jadi kayak kita bikin perjanjian dari awal buat Godness of It model A itu liatin dari prop F, sedangkan model B liatnya kan dari prop C. Terus habis itu kita ke model A dulu ya. Pertama kalau tes Godness of It kalian harus bikin H0 sama HA. Buat H0, bentar, gue harus nancepin. Hmm, kok nggak bisa ya? Udah deh. Oke, jadi tuh kita bikin H0 sama HA-nya dulu. Terus buat H0 itu kan ini kan ada berapa sih? Ini kan ada sampai B4 kan. Apa sih namanya, variabelnya kan yang variabel S-nya kan ada sampai B4. Ke B0 nggak usah dimasukin. Jadi kalian bikin aja B1 sama dengan 0, B2 sama dengan 0. Pokoknya kayak semua B kalian sama dengan 0. Terus HA-nya itu kalian bikin bukan H0 alias kayak kebalikan dari HA-nya gitu kan. Terus kalian lihat tuh prop C-nya. Kalau yang sorry, kita ke A dulu ya Allah. Oke, jadi pertama kalian tuh lihat dulu tuh prop F-nya kan. Nah, prop itu berapa sih yang model A? Itu kan prop F-nya 0,0044 kan. Nah, kalian ingat nggak peraturannya? Kalau misal kurang dari 0,05, berarti dia signifikan, berarti dia tolak H0. Artinya kalau dia signifikan, berarti variabel independen dari A itu mampu mempengaruhi variabel Y-nya. Itu in this case step. Nah, ya udah berarti kita lihat prop F-nya karena prop F-nya itu 0,05. Iya bener. Sorry. Karena prop F-nya itu 0,0044, berarti kan dia kurang dari 0,05. Makanya berarti dia signifikan, berarti dia tolak H0. Interpretasinya adalah, berarti variabel independen dalam model A itu mempengaruhi step. Terus kita ke model B ya. Sama aja sih kalau asumsinya. Jadi kayak karena modelnya sama, terus B-nya tuh semuanya masih 4, ya udah kalian H0-nya sama denganin semuanya. B1, 2, 3, 4 sama dengan 0. Terus habis itu H-nya ya udah kebalikannya H0 aja. Terus habis itu kita lihat apa? Kita lihat prop C-nya. Karena kan ini kan model B yang pakai logit kan. Jadi kayak kita lihat prop C. Terus ini prop C-nya kan 0,0039, which itu berarti masih kurang dari 0,05. Terus makanya kalau dia masih kurang dari 0,05, berarti tolak H0 karena dia signifikan. Jadi kalian interpretasiin aja kalau variabel independen dalam model B itu mempengaruhi step. Udah that's all, gampang kan sebenarnya. Oke, clear ya yang B. Terus kita yang ke yang C. Dalam perkuliahan, Anda sudah memperoleh pengetahuan tentang LPM dan logit. Emang iya. Nah, gunakan data pada negara ketujuh. What is that? Oke. Gunakan hasil regresi kedua model untuk menentukan kondisi stabilitas pangan. Not parameter B dan variabel persamaan satu untuk mendapatkan nilai pangan. Oke, gampang. Jadi gini, kan kalian udah punya persamaan pangan ini kan. Nih, pangan sama dengan B0 lalalala sampai error. Nah, jadi kalian tulis tuh persamaannya tet 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 gitu kan. Nah, habis itu kalian masukin deh nilai-nilainya. Bentar. Nah, habis kalian masukin, gunakan data ketujuh, habis itu kayak, nah, habis kalian masukin nilainya yang ada di output estimator tadi, kalian tinggal hitung, jadi kalian udah tahu pangannya berapa. Terus habis itu kalian buat ngitung model logitnya, em, apa ya, jadi kan ini tuh rumus logit universal kan, yang EZ, kalau misal dianya sama dengan masukin 1x, itu nanti jadinya EZ per 1 plus E pangkat Z gitu. Dengan Z-nya itu 1,9548. Terus habis itu ya udah tinggal dimasukin aja, kelar deh. Jadi kalian bisa tahu kalau probabilitas pangan terpenuhinya itu 87,59.
semuanya dipermudah. Haha. Bentar deh, gue masih penasaran kenapa HP gue nggak bisa dicas. Maaf ya guys. Bentar. Eh, 1 menit. Dua. Jadi nomor dua tuh ada apa sih? Kita baca soalnya dulu ya. Seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap status bekerja atau tidaknya masyarakat di Kota Depok. Oke. Dari 500 responden, diperoleh hasil pengolahan dengan metode probit dengan penjelasan variabel sebagai berikut. Oke, karena model 500 berarti dia memenuhi N lebih dari sama dengan 30. Berarti dia bisa dibilang distribusi normal. Oke. Terus habis itu, oh iya, ini tuh penjelasan variabelnya. Jadi ada banyak nih, ada kerja, kelamin, usia, menikah, yang lulus tahun. Nah, kalian tuh harus baca penjelasan dari variabel karena pertama itu yang dua kerja itu satu untuk dam itu ntar diinterpretasinya juga gitu. Terus kelamin juga dami satu untuk laki nol buat perempuan. Nah, kalau usia ini gitu RT lulus tahun juga. Halo Kak. Sorry banget lempar bentar ya. Oke, kita balik lagi. Oke. Bentar. Hmm, oke. Oke, sorry banget guys sempat kelempar. Kita balik lagi ya. Oke, jadi kita pokoknya punya variabel seperti ini yang lumayan banyak. Terus abis itu em, apa sih namanya? Kita itu punya output kayak gini nih. Ini ada local likelihood, ini ada MFS compute. Nah, kalau misal jadi tuh biasanya ya kalian tuh suruh interpretasinya tuh dua, interpretasi yang di bagian ini, yang interpretasi biasa sama interpretasi yang ada kalau keywordnya di soal tuh kayak dengan marginal effect. Pokoknya yang ada keyword marginalnya. Nah, kalau interpretasinya pakai output yang bawah. Tapi kalau interpretasi yang output biasa kalian pakai output yang ini gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal aja. Soalnya ternyata di sini. Iya nggak sih? Betul. Oke. Kita disuruh bantuin peneliti tersebut buat menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, tulislah persamaan probabilitas dengan pendekatan probit untuk hasil estimasi di atas. Oke. Sebenarnya gini, kalau misal persamaannya kan kayak bisa dua. Maksud gue, pertama kalau misal persamaan emet, kalian just tulis yang kayak gini aja. Contohnya pangan sama dengan B0 plus lalalala plus error. Sorry, Cuma kalau karena ini probit, jadi kayak ini tuh gue bantu tulisin juga persamaan buat probitnya kalau kalian disuruh ngitung itu pakai persamaan ini atau persamaan yang tadi di nomor sebelumnya yang udah kita hitung. Nah, tapi kan kita bilang dia kan bilang apa sih namanya Tuhan?
Tulislah persamaan probabilitas dengan pendekatan probit kan. Ya udah, jadi kita tulis aja based on persamaan ekonometrinya. Kalau di sini kan kita balik lagi ke sini ya. Kalau di sini kan berarti dia tuh variabelnya ada segini kan. Ya udah, terus sebagai apa sih namanya? Seorang peneliti ini kalian baca untuk menentukan Y-nya. Seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap status bekerja atau tidaknya masyarakat di Depok. Berarti Y-nya apa? Berarti Y-nya itu status bekerja atau enggaknya kan. Alias Y-nya itu kerja. Jadi satu dan nol untuk tidak bekerja. Makanya gue taruh di sini kerja I. Terus habis itu di sininya variabel X-nya biasalah. Pertama dimulai dari B0. Pertama habis itu kayak plus B1 B1 dinkel, B2 usia, B3 nikah dan seterusnya. Sampai ntar dikasih plus error. Sorry banget kalau nggak ada error ya. Maaf lupa. Hehe. Terus habis itu kalau udah ya udah tinggal hitung based on di koefisien. Nih koefisiennya kan. Nah, misal nih koefisiennya si Dinkel kan, ini kan kita udah jadikan persamaan emetnya, setetetet gitu. Tapi kan harus dikasih angka, angkanya itu dari koefisien. Jadi ini misal dia kan kerja, kerja sama dengan B0-nya itu nol nih, B0-nya itu di cons 0,664 ini gue buletin sih. Tapi kalau kalian mau tulis lengkap juga itu totally okay banget. Terus habis itu dinkelnya kan 0,393 ini gue apa sih gue buletin aja. Terus habis itu apa sih selanjutnya nih usia 0,187 menikah 0,473 jadi kalian tinggal salin aja koefisiennya di sini tapi jangan lupa plus minnya jadi kalau tanya kenapa ini plus kenapa ini min karena gue hanya mengikuti value dari koefisiennya kalau koefisiennya min ya udah gue tulis min koefisiennya plus gue tulis plus jadi kayak hati-hati aja di situ tapi gue menyarankan untuk ini kan gue itu gue buletin ya karena ya gue cuma garap di tutoring doang cuma kalau kalian ujian kayaknya sebaiknya kalian tulis lengkap nggak usah dibuletin gitu oke terus habis itu ini buat jawab pertanyaan pertama udah kan ditulis modelnya mana 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 hilang ini nggak jadi hilang oke udah ditulis modelnya terus habis itu yang kedua gimana sih signifikansi model secara keseluruhan dapat menjelaskan harus bekerja dan bagaimana signifikasi signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap status bekerja atau tidaknya masyarakat di Kota Depok. Oke, jadi yang B itu kan berarti kita suruh apa sih namanya? Identify gimana sih signifikansi modelnya secara keseluruhan lalala gitu kan. Oke, jadi yang B itu signifikansi model itu pertama bisa dilihat dari global test. Global test itu apa? Jadi ini asumsi dalam alfa 5% ya, alias kalau kalian ngebandinginnya itu benchmarknya, oke lo signifikan kalau nilai lo kurang dari 0,05. Nah berarti kalian pakai yang alfa 5%. Ntar ditulis aja kayak asumsi alfa 5% gitu. Nah kalau di pertama kita lihat dari global test kan, itu pertama dari prop G, karena ini persamaan probit. Jadi bukan prop F tapi namanya prop C. Karena dia tuh prop C, kita lihat prop C-nya. Hmm, kita lihat where is the prop C? Nah, prop C-nya kan ini 0,00 kan, which berarti dia tuh kurang dari 0,05, berarti kan dia signifikan. Artinya apa? Berarti independen variabelnya itu signifikan dalam menjelaskan variabel Y alias variabel kerjanya pada alfa 5% gitu. Terus habis itu kalau dari ini kan kalau dari global test alias kalau kalian mau lihat signifikansi dari seluruh model. Nah, tapi kalau kalian mau lihat signifikansi dari masing-masing variabel, itu kalian lihat aja nih yang di P lebih dari Z. Jadi kalau ini tuh buat model keseluruhan, kalau yang ini tuh buat masing-masing variabel. Jadi ini misal ya, dalam alfa 5%. Kalian lihat yang P lebih dari Z-nya itu kurang dari 0,05 itu mana aja. Berarti signifikan kalau PZ-nya itu kurang dari 0,05. Tapi kalau PZ-nya lebih dari 0,05, berarti dia tuh nggak signifikan. That's all. Nah, terus jadi yang signifikan tuh kalian bisa lihat itu apa sih namanya nih? Variabel jenis kelamin, usia, menikah, sama lulus tahun bisa dilihat ya. Jenis kelamin kurang dari 0,05, terus usia, terus abis itu
apa sih selanjutnya gue tulis apa nih? Menikah lulus setahun. Terus selanjutnya kalau yang nggak signifikan berarti dia yang lebih dari 0,05 alias berarti dia ART sarjana pernah pelatihan sama gangguan nih. Kalian bisa lihat di sini nih gangguannya kan kayak udah 0,8 gede banget ya. Pernah pelatihan juga kayak 0,0 kayak gede banget lah. Jadi dia nggak signifikan. Ntar kalian simpulin aja deh jadi yang signifikan mana yang nggak signifikan mana. Minimal kayak yang gue tulis. Tapi kalau kalian mau lebih lengkap deh tuh lebih nice gitu. Oke, clear. Terus abis itu apa lagi ya yang C? Interpretasikan koefisien variabel independen. Variabel independen itu kan berarti yang variabel X ya. Yang signifikan berpengaruh terhadap status bekerja atau tidaknya masyarakat di kotak. Oh, berarti dia suruh apa namanya? Interpretasi aja. Anyway banget, gue mau pastiin banget jangan sampai kalian itu masih bingung bedanya variabel dependen sama independen. Jadi kan ada variabel X sama Y kan. Nah, kalau misal variabel Y itu dia tuh variabel dependen alias variabel tidak bebas karena besarnya si Y itu dipengaruhi oleh besarnya si XX-nya. Karena kan ya Y itu dihasilkan dari X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya kan. Nah, buat variabel X-nya itu disebut variabel independen karena dia itu tidak besaran dia itu tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Tuh, jangan sampai salah. Karena kalian udah masuk CSPD. Kayak gitu aja sih. Terus berarti kita lanjut ya ke yang C, interpretasikan. Lalalalalalala. Pada persamaan probit ya udah kita interpretasiin aja kan. Jadi kita langsung ke perbedaan CD ya guys. Jadi kalau C itu kan dia cuma bilang apa sih namanya interpretasikan ini kayak interpretasikan di output yang biasa. Tapi kalian kalau lihat yang D, dia tuh bilang interpretasikan marginal probabilitas. Nah, bedanya tuh di sini. Jadi kalau misalnya interpretasikan yang C, itu kalian interpretasiin dari table output yang atas nih, yang ini. Nah, sedangkan kalau misal yang D, itu kalian interpretasikannya tuh dari table marginal probabilitas alias yang ini. Mana-mana. Nah, yang ini nih, marginal effect kan. Tuh, kalian interpretasinya dari sini. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Mana sih? Jadi kita ke yang C dulu, interpretasikan koefisien variabel bebas yang signifikan berpengaruh terhadap haus bekerja atau tidaknya. Nah, berarti kan dia cuma minta yang signifikan doang. Dimana tadi kita udah dapat nih yang signifikan itu kan berarti cuma jenis kelamin usia menikah lulus tahun kan. Ya udah berarti kita cuma interpretasi yang jenis kelamin usia menikah lulus tahun. Terus habis itu dia bilang eh bentar terhadap harus bekerja. Oke. Jadi kalau di sini itu nanti koefisien tuh hanya bisa diinterpretasikan hubungan positif atau negatifnya saja. Karena dia kan bilang koefisien variabel independen kan. Ya udah kita ke tabel ini dan cara interpretasinya gimana kita lihat nih. Kita ke jenis kelamin dulu ya. Kalau jenis kelamin itu berarti masyarakat yang ini kan berarti kan negatif kan. Dan dia itu kalau kalian gak lupa jenis kelamin tuh dami. Ya, jadi satu laki-laki sama nol buat perempuan. Jadi kita balikin lagi buat interpretasinya. Buat jenis kelamin, masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki itu akan menurunkan probabilitas bekerja ceteris paribus dibandingkan dengan yang berjenis kelamin perempuan. Kenapa harus kita taruh dibandingkan dengan yang jenis kelamin perempuan? Jadi gini, ini gue taruh pertama di masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki karena dia itu state bahwa satunya itu buat laki-laki. Makanya di bawah tuh gue laki-laki dulu kan akan menurunkan probabilitas bekerja ceteris paribus baru di belakangnya gue kasih embel-embel nih dibanding masyarakat berjenis kelamin perempuan karena gimana pun juga nolnya kan ada ya nol untuk perempuan gitu guys itu bedanya kalau interpretasi buat dummy. Terus kita ke usia ya, usia itu kan berarti negatif berarti dia dan usia itu kalau kalian lihat ini value kan dalam tahun jadi dia tuh bukan dummy. Nah, makanya kalau usia itu peningkatan usia akan meningkatkan probabilitas masyarakat bekerja ceteris paribus jadi kayak nggak ada perbandingan yang kayak nggak kayak pas dami terus menikah tuh kalian lihat dulu menikah itu kan berarti dami satu itu buat menikah nolnya buat nggak menikah dan di sini menikah itu berarti positif kan berarti menikah itu kalian state yang satunya dulu yang satu itu kan berarti yang menikah kan wait
Iya, berarti satu untuk menikah, nol untuk tidak menikah. Nah, berarti status pernikahan masyarakat, berarti kalian nyebut yang satunya dulu, alias status menikah. Status pernikahan masyarakat yang menikah akan meningkatkan, kenapa meningkatkan? Karena di sini ininya plus, meningkatkan probabilitas bekerja dibandingkan masyarakat yang tidak atau belum menikah, heteris paribus gitu. Terus yang terakhir lulus tahun. Lulus setahun itu kan satu buat satu buat yang baru lulus sama sorry satu buat yang baru lulus 1 tahun sama nol buat lainnya kan ya udah kalian terus di sini lulus tahun tuh min berarti ya udah kalau lulus tahun itu masyarakat yang baru lulus dalam setahun akan menurunkan probabilitas bekerja heteros paribus sorry belum gue tambahin tapi better lo tambahin dibandingkan dengan yang lainnya karena dia di sini nyebutnya untuk lainnya gitu gitu doang itu kalau interpretasi yang C. Sekarang gimana kalau interpretasi yang D? Jadi kalau yang interpretasi yang D, nah ini kan dia bilang interpretasikan marginal probabilitas dari setiap variabel independen atau bebas yang diperoleh dari hasil estimasi di atas. Karena dia marginal probabilitas, jadi kalian itu lihatnya dari tabel yang bawah ini. Nah, terus buat marginal probabilitas tuh ada satu asumsi yang harus banget selalu kalian sebut. In this case berarti kalian harus nyebut pada rata-rata sampel. Kenapa pada rata-rata sampel? Karena di sini dia bilang mana sih? Kok hilang? Kok hilang? Karena di sini dia bilang nih marginal probabilitas dari setiap variabel independen. Karena dia marginal probabilitas, berarti kalian harus nyebut apa? Rata-rata sampel. Nah, ya udah kita langsung aja ke sini. Nah, kita lihat ya di jenis kelamin. Pertama, kita ngeinterpretasi jenis kelamin dulu. Caranya pertama, pada rata-rata sampel, jika masyarakat berjenis kelamin laki-laki, jadi yang untuk value satu dulu ya disebutkan kalau di jenis kelamin itu kan laki-laki satu, perempuan nol. Nah, kalian nyebut yang satu dulu. Jadi kayak pada rata-rata sampel, sebut yang nomor satu, jika masyarakat berjenis kelamin laki-laki, maka probability bekerja itu berkurang sebesar 0,858 heteres paribus gitu. Terus yang usia, usia kan kind of value ya bukan dummy. Makanya kalian langsung nyebut aja pada rata-rata sampel jika usia bertambah 1 tahun maka probability bekerja bertambah bertambah 0, lalala heteris paribus dan seterusnya buat seterusnya juga sama kayak misal tuh menikah menikah itu kan dami ya dimana satu buat menikah nol buat belum atau tidak menikah ya udah berarti kalian yang menikah itu kalian samain aja pada rata-rata sampel jika masyarakat berstatus perkawinan menikah maka probability bekerja itu meningkat sebesar 0,85 lalalala dibandingkan dengan yang tidak menikah heteris paribus. Terus kayak yang sarjana, sarjana itu apa ya? Sorry, satu untuk sarjana dan nol untuk lainnya kan ya udah berarti buat daminya pada rata-rata sampel jika masyarakat sarjana maka probabilitas bekerjanya akan meningkat sebesar sorry akan berkurang sebesar 0,493 dibandingkan yang tidak sarjana ceteris paribus. Terus coba gue contohin satu lagi yang yang value bukan yang dummy apa sih ya yang value. Usia doang kah? Oh, ART. ART nih. Jadi kalau yang ART kan value doang. Jadi kalau yang ART ntar kayak kalian nyebutnya kayak gini. Pada rata-rata sampel, jika ART itu apa sih namanya? ART itu apa sih dia? Jika jumlah anggota keluarga itu meningkat sebesar 1 orang per 1 orang ya guys, karena dia rata-rata marginal, maka probabilitas bekerja akan menurun sebesar sekian 0,07 gitu. Oh ya by the way, karena ini regresi dari probit, jadi kalau regresi dari probit kan kepanjangan dari probability something gitu kan. Makanya kalian itu harus nyebutnya harus probability bekerja, bukan bekerja doang gitu. Oke? Oke. Oke, berarti clear sampai ini. Jadi buat probit logit ya palingan kalian itu harus kayak menguasai LPM itu gimana, em, teorinya, terus abis itu perbedaannya itu gimana, terus cara interpretasinya gimana, itu kalian harus tahu. Which tadi udah gue jelasin. Terus habis itu kalau misal ini probit ya kalau nggak salah. What is that? Nih, probit kalau probit kan tuh probit itu pro-nya probability guys. Jadi kayak interpretasinya kalian juga stands for probability. Kalau ini kerja berarti probability bekerja. Tuh. Terus kita ke soal berikutnya.
Tapi nggak gue tulisin di sini karena jawabannya udah gue tulisin di bawahnya gitu. Oke, kita baca aja soalnya ya. Kita balik ke case SNBT. Udah lama ya perasaan. Berarti gue juga mau lulus. Udah tua dong gue. Oke, kita baca dulu aja soalnya. Dalam rangka mempersiapkan ujian tulis berbasis komputer UTBK, berbagai strategi dan persiapan dilakukan oleh calon mahasiswa baru. Untuk melihat kecenderungan pilihan strategi belajar calon mahasiswa baru, seorang praktisi pendidikan menganalisis faktor yang mempengaruhi persiapan UTBK. Dengan pilihan pilihan outcome-nya itu ada bimbel offline, bimbel online, atau belajar mandiri dengan mengumpulkan skor tryout nasional yaitu bahasa Indonesia, English, Math, Science, sama Sosial. Nah, asal sekolah, terus kayak, oh kalian harus lihat juga, berarti asal sekolahnya itu namanya school type, buat negeri satu, swasta 2, terus abis itu jenis kelamin itu, atau seks itu laki 0, perempuan 1, yeay, perempuannya dikasih 1. Bantuan praktisi pendidikan ini untuk membantu praktisi pendidikan ini untuk menganalisis pilihan strategi belajar yang dilakukan oleh calon mahasiswa baru dengan menjawab pertanyaan berikut. Oke, yang A kan, yang A itu metode ekonometrika yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke, jadi kalian harus bisa kayak kalian kan tahu di CSPD itu selama ini di silabus ya kalian lihat kalian tuh udah dipelajarin ya metode apa aja. Ini kayak most likely bakal keluar, jadi di satu nomor kalian bakal disuruh nentuin kayak ada case terus kalian suruh nentuin oh ini pakainya metode apa ya. Cuma hacknya adalah kalau kalian nggak ngerti banget itu hacknya tuh gini guys, di nomor-nomor sebelumnya itu kayak pasti udah keluar metode lain kan, kayak in this case kita udah keluar metode LPM Logit Probit. Nah yang jelas kalau di nomor ini kalian ditanya metode estimasinya apa, itu bukan metode estimasi yang keluar di nomor berikutnya, jadi udah pasti dia itu kayak bukan metode yang keluar di metode yang disebutin di nomor 1, 2, 3. Dan benar di sini itu kalian pakai metode multinomial logit, bukan logit doang kan. Tapi dia tuh kayak multinomial logit. Terus khususnya itu nominal atau unorder multinomial logit soalnya kategorinya itu dalam variable dependent. Dan dalam model itu terdiri dari dua kategori kan. Kayak lebih dari dua kategori, I'm sorry. Makanya dia dinamain multinomial, yakni dia tuh ada bimbel online, offline, sama belajar mandiri. Terus abis itu ketiga opsi tersebut kan kayak nggak punya urutan kan. I mean, either di bimbel offline, online, belajar mandiri itu kan kayak nggak harus oh harus offline duluan nih atau harus belajar mandiri duluan. Berarti nggak ada urutannya. Sehingga kayak nggak tepat kalau kita mengestimasi modelnya itu menggunakan order multinomial logit. Jadinya kayak metode estimasinya itu apa ya maksimum likelihood atau ML di mana tujuannya itu untuk dapat memaksimumkan fungsi likelihood. Tapi secara gampang gue bisa bilang kalau gini. eh eh, jadi kalau misalnya kita mau analisis pilihan strategi belajar kayak multinomial logit atau MNL. Jadi karena pertama kalian harus, jadi kalian nanti kalau misal mau ujian kalian review ciri-ciri dari setiap metode dulu. Karena itu bakal kalian pakai buat hacking jawaban ini harusnya pakai metode apa. Jadi pertama kalian harus tahu karakteristiknya. Nah, in this case, kenapa pilihnya itu MNL? Karena pertama, variabel dependennya itu punya lebih dari dua kategori, yaitu kategori bimbingan offline, online, sama belajar mandiri kan. Terus, kalau misal, ini misal doang ya, kalau misal kategorinya cuma dua pilihan doang nih, kayak misal cuma bimbel offline sama bimbel online, kayak that's all dua doang, itu kalian bisa pakai logit biasa atau probit. Tapi kan di sini ada tiga pilihan kan, which itu bimbel offline, online, sama belajar mandiri. Jadi kalian harus pakai multinomial kategorinya lebih dari dua. Nah, terus dia tuh juga nggak ada urutannya. Jadi multinomial gitu nggak pakai urutan. Kayak yang tadi gue bilang, bisa aja kalian mau naruh belajar mandiri dulu atau bimbel online dulu. Kayak nggak harus bimbel offline tuh pertama, karena nggak ada urutannya kan. Nah, em, kayak nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan-urutan tersebut gitu. Makanya another multinomial itu lebih pas. Terus estimasinya kan pakai maximum likelihood atau ML, bukan pakai OLS kayak LPM karena ini modelnya non-linear kan. Tujuannya itu buat memaksimalkan fungsi likelihood. Jadi kita bisa tahu probabilitas seseorang milih strategi belajar tertentu tuh berdasarkan faktor-faktor yang ada. Nah, kesimpulannya itu kalau ada banyak pilihan kategori dan gak ada urutan yang jelas,
pas kalian pakai multinomial logit. Itu doang jawabannya. Jadi kayak gampang kalau kalian sebelum ujian udah ngafalin kategori-kategori yang apa ya, eh, yang dikasih di silabus, kayak kalian hafalin aja kategorinya dan kalian bakal tahu kalian harus pakai metode apa gitu. Terus habis itu yang B. Nah, yang B itu jika peneliti memilih untuk menggunakan eh, apa sih namanya Tuhan, multinomial logit, dan bahkan dia udah menyebutkan metodenya di nomor selanjutnya kan. Jadi kayak well, all is well, I'm sorry. Nah, kalau misal si peneliti itu milih buat pakai multinomiologi, interpretasikan koefisien variabel independen atau bebas yang signifikan berpengaruh terhadap apa sih namanya Tuhan, persiapan UTBK. Terus dengan output A. Kebetulan output A-nya udah gue tempel di sini. Teret. Nah, ini kan udah. Oke, jadi ini kan multinomiologi. Seperti biasa, biasa gue ingetin multinomiologi itu ada iterasi, karena dia logit dia ada iterationnya, dimana kenapa dia berhenti di iteration terakhir, karena perbedaan dari iterasi satu ke yang lainnya itu udah sangat-sangat kecil, bahkan nol. Terus abis itu ini pakainya bukan Pro F tapi Prop C, terus bukan pakai R square tapi pakainya pseudo R square. Terus di sini kalian bisa lihat tuh ada bimbel online sama bimbel offline. Terus abis itu ya udah kalian interpretasi aja kan. Pertama, jadi gini. Nah, kalian bacanya lewat sininya ya. Jadi kita, aduh Tuhan maaf banget. Oke, jadi itu misal ini kita di interpretasi output A, terus kita yang bimbel online dulu. Bimbel online kan kayak ada yang namanya Indo, Inggris dan lain-lain. Ya udah kita interpretasi aja. Jadi kayak kalau misalnya Indo, kan eh, kita lihat dulu nih di PZA-nya ada yang signifikan atau enggak. Nah, kan kebanyakan tuh enggak signifikan kan, karena ya signifikan tuh kalau misal besar si PZ-nya ini kurang dari 0,05 untuk alfa 5%. Nah, sedangkan yang ini yang kurang dari 0,05 itu cuma yang mat sama science doang. Ya udah sebenarnya kayak gue tuh lebih memilih kalau misal ujian, gue tuh cuma bilang gini doang. Pertama itu gue sebutin yang gak signifikan itu apa aja. In this case berarti gue sebutin dulu yang gak signifikan tuh kayak Indo, English, terus abis itu social, school type, sex, itu semuanya gak signifikan tuh gue sebutin di awal. Nah, selanjutnya baru deh gue cuma interpretasi yang signifikan doang. Tapi itu kalau gue sih, tapi selama ini gue full point pakai kayak gituan. Jadi nggak tahu, kalau kalian mau ngikutin nggak apa-apa, tergantung. Tapi kalian harus tahu juga preferensi dosennya gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, kita interpretasi. Nah, in Indo kan nggak signifikan, ya udah nggak usah diinterpretasi. English juga nggak signifikan. Nah, yang signifikan itu kan math sama science. Ya udah kita interpretasi nih. Kan math science-nya ini kan apa sih namanya Tuhan? Signifikan kan. Nah, karena kita ini pakai model MNL, jadi kalau MNL tuh pakainya apa? Pakainya itu log of the odds. Jadi kalian sebut itu. Nah, cara bacanya gimana? Jadi kalau misalnya nilai matematikanya itu meningkat sebesar 1 unit, maka log of the odds-nya seseorang memiliki apa sih? Seseorang memilih bimbel online dibandingkan dengan bimbel offline menurun sebesar 0,099 hektare per ribu. Kenapa 0,99? Karena di sini koefisiennya yang science itu kan berarti dia positif kan 0,96. Ya udah berarti kalian bilang ya, jika nilai IPA meningkat 1 unit, maka log of the odds seseorang memilih untuk bimbel online dibandingkan dengan offline itu akan meningkat sebesar 0,096 hektare per ribu gitu. Gitu ya cara interpretasinya, kayak sebut log of the odds. Terus di sini tuh ada sosial, school sama seks itu ya tulisin kayak gini aja karena nggak signifikan. Tapi kalaupun kalian mau disatuin, ini kan kayak satu-satu gitu kan guys. Tapi biasanya tuh kayak gue satuin. Jadi kayak misal gini, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, school type, seks itu tidak signifikan karena PZA semuanya kurang dari 0,05. Biasanya tuh gue satuin. Tapi terserah kalian aja. Dan tergantung preferensi dosen gitu. Terus abis itu yang terakhir, eh wait,
Oh, oke. Ini bentar ya. Belajar mandiri itu berarti kita eh, dapat dari sini nih. Belajar aja sih sebenarnya kita cuma harus lihat yang dari PZ ini yang signifikan mana, which berarti yang PZ-nya kurang dari 0,05. Nah, apa sih namanya Tuhan? Di sini yang kurang dari 0,05 ini kan berarti kan si math, science, social sama school type ya. Nah, jadi yang Indo English abis itu seks itu berarti dia kan kagak signifikan. Ya udah interpretasi aja Indo English nggak signifikan. Interpretasi yang signifikan aja nih. Kita ulangin lagi ya. Kita ke math. Jika matematika satu unit, maka kebutuhan hak of seseorang untuk belajar diri dibandingkan menurut lebih itu karena sains signifikan ya udah kita nilai maka of odds-nya dibandingkan sebesar ini sama social odds-nya itu meningkat sebesar berapa dibandingkan bimbel dibandingkan bill of Lateris Paribus sebenarnya sama aja sih udah dari jadinya apa sih perbedaan antara estimasi tanpa menggunakan relative frustration atau perbedaan eh, apa sih namanya menggunakan relative regression atau output. Oke, jadi gini, perbedaan karena dia itu ML tuh kayak ada beberapa perbedaan. Aduh, sorry banget kelempar lagi, tapi ini udah mau selesai kok. Oke, kita lanjut ke yang ini ya, apa perbedaan menggunakan relative regression sama enggak. Sebenarnya kayak tanpa kalian lihat screenshotan dari output, jadi kayak ini gue singkirin aja. Tanpa kalian melihat screenshotan dari output, itu kalian ini cuma harus jawab pakai teori. Itu yang gue suka dari CSPD dan peremetan karena sometimes ada soal yang nggak perlu lo jawab pakai angka atau hitungan, tapi kayak you should jawab itu pakai teori. Karena ya that's all you need. Jadi gini, sebelum itu gue jelasin dulu deh ya kalau misal RRR itu apa. Jadi RRR itu namanya eh relative risk ratio. Nah, dengan RR itu ada di cara interpretasi hasilnya. Jadinya, kalau misal ini kan dia tuh mau ngebandingin output output A, itu dia tuh tanpa RRR. Terus abis itu, apa sih namanya? Nah, kalau misalnya RR tuh berarti dia itu juga log of the odds. Itu kalau yang output A. Nah, sedangkan kalau misalnya yang output B. Nah, kalau misal dia itu yang output B, itu dia pakai RRR. Nah, kalau dia pakai RR itu bukan log of the odds, tapi dia pakainya tuh odds ratio itu. Nah, gue jelasin dulu dari yang awal. Jadi kalau misalnya output A, yang bentar gue pull dulu deh, bentar ya. Nah, jadi kalau mama. Kalau yang output A tuh kan dia kan tanpa RRR, tanpa relative risk ratio. Jadi dia pakainya tuh log of the odds. Nah, hasilnya itu dalam logaritma dari odds. Makanya dari tadi itu kan kita kan menginterpretasi output A kan, dan kita tuh diinterpretasinya nih pakainya maka log of the odds. Karena ya dia tanpa RRR. Makanya kayak kita sebutnya log of the odds dan hasilnya itu dalam logaritma dari odds-nya. Nah, jadinya kalau misal ada koefisien beta, itu nunjukin perubahan log odds dari kategori base ke kategori yang dianalisis.
Kayak kalau ada koefisien B, beta, itu kayak nunjukin perubahan log odds sorry, dari base ke var yang dianalisis gitu. Terus abis itu, tapi kayak kekurangan ya kalau misal pakai yang A itu dia tuh kayak agak ribet buat diinterpretasi secara langsung kan, agak ribet buat diinterpretasi secara langsung. Kenapa? Karena kalau kalian ingat tadi kan kita nyebutnya selalu log of the odds, di mana ini tuh kayak sebenarnya tuh masih dalam bentuk logaritma. Jadinya sebenarnya tuh kayak harus disederhanain lagi, tapi kayak ya lo cuma butuh interpretasinya kan. Jadi cukup sebut itu. Cuma sebenarnya dia itu karena dia tuh masih dalam bentuk logaritma, bentuk maaf itu. Jadi dia tuh kayak agak ribet buat diinterpretasi secara langsung. Terus habis itu odds ratio ini nunjukin seberapa besar apa ya namanya? Sorry. Iya, ya dah. Enggak ding itu doang. Itu buat yang A. Terus habis itu kita ke yang B. Kalau B itu kan kayak kalau dia tuh pakai RRR. Ntar tuh kalau misal dipakai RR tuh kayak bakal ada, sorry gue lupa screenshot yang output B, tapi nanti di sini tuh kayak ada tulisannya RRR gitu guys, kalau misal emang dia pakai RRR. Nah sedangkan ini kan A kan nggak ada RRR-nya kan, makanya dia masuknya itu ke apa sih namanya log of the odds. Tapi kalau yang B itu ntar di sini tuh kayak ada tulisan, kalau kalian nanti lihat tuh ada RRR-nya, makanya dia tuh dimasukin ke apa sih namanya odds ratio, bukan log of the odds lagi. Itu perbedaan utamanya. Dan gimana cara lihatnya tuh ntar ada tulisan RRR-nya. Ada tulisan RRR-nya, tenang aja. Nah, terus kalau kita ke yang B ya, jadi kalau misalnya ada RRR-nya, itu hasilnya langsung dalam bentuk odds ratio. Ben- Terus habis itu, odds ratio ini nunjukin seberapa besar kemungkinan seseorang memilih kategori tertentu dibandingkan si base-nya. Jadi kalau misalnya nanti RRR-nya itu lebih dari satu, sorry, RR-nya itu lebih dari satu. Sorry. Ya, kalau R-nya itu lebih dari satu itu kemungkinan tuh meningkat. Nah, kalau misalnya RR-nya kurang dari satu, itu nanti kemungkinan itu menurun. Udah that's all. Jadi lebih gampang dipahami kan buat logs outnya. Secara bahasa gampang gini deh. Kalau misalnya output A itu masih pakai log of the odds itu secara apa ya? Biar bisa dibayangin aja deh. Secara bukan apa sih namanya, biar bisa dibayangin gini, kalau misalnya log of the odds itu ibaratnya lo tuh udah dapat nilai tapi nilai lo tuh masih dalam bentuk misal 2 log 8 gitu. Tapi kalau misal di sini itu di odds ratio itu lo udah dapat nilai value, oh berarti 3 gitu. Jadi sebenarnya sama, cuma nggak sama sih, beda. Tapi kayak secara bisa gue simplifikasi biar gampang dibayangin, kalau itu kayak masih dalam bentuk kalau kayak gini. Sedangkan kalau misal di odds ratio itu udah dalam bentuk angka aktual yang kalian udah bisa menentukan apakah dia itu meningkat atau menurun dari RR-nya. Karena kalau RR-nya lebih dari satu berarti dia meningkat, kalau kurang dari satu itu berarti menurun. Nah, kesimpulannya, jadi kalau misal masih di log of the odds yang tanpa RRR ini, em, perlu eksponensialin kan buat dapat odds. Kayak ya itu lo masih dalam bentuk logaritma, jadi lo harus dapetin nilai actual yang lo harus hitung lagi. Sedangkan kalau udah pakai RRR itu langsung bisa lo pakai buat interpretasi sebagai perbandingan peluang gitu. Makanya kalau lo pakai RRR tuh lebih praktis buat ngejelasin hasil model multinomial logik gitu. Oke. Gue rasa buat tutorialnya sore ini cukup sekian. Semoga gue izin stop share screen. Makasih banyak buat yang udah nonton dan semoga bermanfaat. Semoga juga CSPD kalian bisa dapet A. Amin. Makasih guys. Aku kembaliin ke Kesma. Oke Kak, terima kasih banyak buat Kak Elsa. Terima kasih juga teman-teman yang udah join. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat di ulangan nanti dan dipermudah serta dapat nilai yang bagus. Oke, saya izin stop share.